Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan program Tokute Gino atau disingkat TG, dikhususkan untuk teman-teman yang ingin berangkat kerja ke Jepang jalur TG ini. Tokute Gino atau TG berbeda dengan visa magang atau Kinsosei yang sudah saya bahas sebelumnya. Oke. Kenapa pemerintah Jepang mengeluarkan program ini? Dikarenakan Jepang sekarang mengalami krisis populasi. Jadi setiap tahunnya angka kelahiran di Jepang itu terus menurun secara drastis. Dan jumlah lansia yang berumur 65 tahun ke atas itu sebanyak 29% dari jumlah penduduk Jepang. Bayangin sebanyak itu lansia di Jepang. Dampak dari penurunan populasi ini, Jepang mengurangi tenaga kerja dan Jepang kekurangan pekerja produktif seperti kita ini. Jadi pemerintah Jepang memutuskan mengeluarkan program ini di tahun 2019 untuk atau dikhususkan untuk pekerja asing, agar pekerja asing mau mengisi kekurangan bidang kerjaan di sini. Oke. Tokute Gino itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama Ichigo dan Nigo. Apa perbedaan Ichigo dan Nigo? Ichigo satu, untuk masa tinggal Ichigo maksimal 5 tahun, dan untuk Nigo itu bisa permanen atau bisa kita perpanjang terus menerus selama kita mau bekerja di sini. Tidak ada batasan sama sekali. Oke, dan yang kedua, Ichigo tidak bisa membawa keluarga, dan sedangkan untuk Nigo ini kabar baiknya bisa membawa keluarga seperti anak dan istri. Itu kelebihan untuk Nigo. Dan yang ketiga, bidang untuk Ichigo itu tersedia 12 bidang pekerjaan, contohnya seperti restoran, kaigo, dan lain-lain. Dan sedangkan untuk Nigo itu hanya tersedia bidang tertentu saja. Oke, kita akan lanjut ke syarat. Syarat visa TG ini atau Tokute Gino ini itu kalian harus lulus uji keterampilan khusus atau disebut SSW, Specific Skill Worker. Kalian harus tes yang namanya Gino Shiken dan teorinya. Jika kalian sudah lulus, kalian akan mendapat sertifikat yang bernama SSW, sertifikat keterampilan khusus. Itu tergantung bidang minat kalian. Misal kalian ingin bekerja di restoran, jadi kalian tesnya di bidang restoran atau khusus restoran ya. Dan yang kedua, kalian harus uji kemampuan khusus minimal JLPT Basic dan JLPT N4. Itu sertifikat kemampuan bahasa Jepang kalian, diukur melalui tes bahasa tersebut. Oke. Kalian sudah mendapatkan sertifikat SSW dan JFT. Kalian sudah bisa mencari agen di Indonesia. Biasanya itu TSK dan LPK. Kalian cukup melalui agen tersebut jikalau kalian sudah siap dan ingin langsung berangkat ke Jepang, dikarenakan kalian sudah mempunyai sertifikat kemampuan bahasa atau skill dan skill keterampilan khusus. Oke, kalian sudah paham. Untuk gaji
TG ini disamakan dengan gaji para pekerja di Jepang. Jadi disetarain ya untuk gaji TG ini. Berbeda dengan magang atau kinshuse, itu gajinya cukup sedikit atau cukup rendah dibanding TG. Oke. Dan kelebihan TG ini, kalian bisa pindah perusahaan kalian jika kalian ingin pindah, tetapi harus ada sebab dan akibat agar kalian bisa pindah ya. Berbeda dengan magang atau kinshuse, itu untuk pindah sangat-sangat susah, kecuali ada problem di perusahaan yang tidak dapat dihindari, diharuskan kalian harus pindah, dan perusahaan di tempat kalian atau kita bekerja itu mengalami kebangkrutan, kalian bisa pindah. Selebih dari itu tidak bisa pindah atau susah. Tetapi untuk para pemagang, seandainya banyak permasalahan di tempat kerja, mungkin itu kekerasan, pelanggaran HAM, kalian sudah melapor ke KUMI atau penanggung jawab kalian, tetapi tidak digubris, malah KUMI kalian berpihak ke perusahaan tempat kalian bekerja. Itu banyak terjadi ya sekarang. Apalagi saya sering sekali itu sharing ke teman-teman atau cerita ya mengenai pekerjaan satu sama lain. Banyak sekali dari teman-teman saya itu mengalami kekerasan atau pelanggaran HAM, tetapi mereka sudah lapor ke KUMI-nya masing-masing. KUMI-nya tidak mau tanggung jawab, malah nyalain teman saya itu, dan akhirnya teman saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia dan lanjut ke visa TG. Jadi kalian jangan khawatir untuk pemagang. Kalau nggak tahan lagi, kalian tinggal pulang terus urus visa TG, oke? Dan kembali lagi bekerja ke Jepang. Karena banyak sekali sekarang KUMI yang berpihak ke perusahaan, bukan ke pemagang tersebut. Padahal kewajiban KUMI itu melindungi, mengawasi, dan memastikan para pemagang itu aman, nyaman, dan terkendali di tempat mereka bekerja. Tetapi kenyataannya berbeda. Oke, caranya bagaimana Bang untuk program TG ini? Kalian yang sangat awam atau belum pernah mendengar tentang TG ini, itu prosesnya dibilang mudah sih mudah, tapi tergantung individu masing menanggapinya ya. Kalian kalau tidak ingin repot, cukup mencari LPK yang sudah saya jelaskan sebelumnya apa itu LPK ya. Kalau sudah masuk LPK, kalian pastinya ditanya oleh guru di LPK tersebut ingin mengambil magang atau jalur TG, Toko Tebino. Jika kalian ingin mengambil TG, kalian mungkin ditargetkan dalam waktu tertentu kalian harus lulus JT dan SSW tersebut agar kalian dalam waktu dekat bisa berangkat ke Jepang menggunakan visa TG itu. Dan untuk biayanya itu sedikit berbeda ya, tergantung LPK tempat kalian masuk ya. Itu setiap LPK biayanya itu berbeda-beda. Oke, itu saja untuk pembahasan hari ini. Jika ada yang kurang atau ada yang tidak dipahami, teman-teman bisa tanya lagi di kolom komentar ya, pasti saya akan bahas. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai habis. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya. Oke.